Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad an'amana bi ni'matil iman. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul jinan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kamilil insan wa zawjir rumman wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabih asy-syarif, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Kaum muslimin, para hadirin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, serta adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya sayangi. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diharapkan ketakwaan kita kepadanya tetap selalu eksis dan meningkat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu bisa menapaki kehidupan beliau yang baik, yang penuh dengan semangat untuk bisa berubah menjadi yang lebih baik hari ini dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun khutbah Jumat kita yang terbatas ini saya sampaikan dengan tema buat hidup jangan redup. Kehidupan yang kita jalani ini terkadang mau dia mengalami degradasi ataupun kemunduran. Semangat juang menjadi lemah, optimisme menurun. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita tidak memiliki tujuan hidup, atau sudah memiliki tujuan hidup namun kita tidak menguatkannya. Tujuan hiduplah yang membuat seseorang bisa bersemangat untuk menjalani hidup, untuk menikmati sisa-sisa kehidupan sampai maut datang menjemput. Tapi kalau kita tidak punya tujuan dalam hidup, maka semua akan redup. Tidak ada warna dalam kehidupan ini, tidak ada secercah harapan. Maka kita perlu tahu apa tujuan hidup kita supaya hidup ini tidak redup. Ada 4 tujuan hidup. Pertama, di dalam surat Az-Zariyat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembahku, kata Allah. Jadi tujuan hidup kita yang pertama adalah beribadah. Ibadah itu ada 2. Ada ibadatun dhayiqah, ibadah dalam arti sempit. Itulah sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Ada juga ibadah itu dalam bentuk ibadatun wasi'ah, ibadah yang luas. Ibadah yang luas ini didefinisikan oleh Syekh Ibrahim di dalam kitabnya Al-Madkhal. Beliau mengatakan
Al-ibadatun hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal a'malil zahirah wal batinah ma'a kamalil mahabbah. Ibadah itu adalah ismun jami', nama yang mencakup apa-apa yang yuhibbullah, yang dicintai Allah, wa yardah, dan apa-apa yang diridhoinya, minal aqwali wal a'mali zahirah wal batinah, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan secara zahir maupun batin, ma'akama lil mahabbah, dan disertai dengan kesempurnaan atau ketulusan cinta. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau diniatkan karena Allah, apapun yang kita kerjakan, jika itu sungguh-sungguh, jika itu bermanfaat untuk diri kita, lebih-lebih lagi orang lain, itu nilainya adalah ibadah. Kita bekerja pagi, kemudian pulang sore, atau pagi pulang pagi, banting tulang, peras keringat, ini ibadah. Jika kita niatkan karena Allah dan sungguh-sungguh untuk menafkahi istri dan anak-anak kita. Kita memberikan motivasi kepada sahabat kita yang tengah mengalami kegalauan atau sedang mengalami kebangkrutan, itu juga ibadah. Kita bersedekah, kita memberi, baik itu waktu, tenaga, uang, itu ibadah. Pokoknya apapun yang kita lakukan, itu nilainya adalah ibadah. Nah, ini harus kita kembalikan bahwa tujuan hidup kita ibadah. Jika ini sukses, maka tujuan yang selanjutnya pun juga akan lebih mudah. Ini yang akan membuat kita bangkit. Sel-sel kita yang tertidur itu akan kembali stabil dan normal, supaya kita bisa menjalankan aktivitas ini dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama, bahwa tujuan hidup kita adalah ibadah. Yang kedua, tujuan hidup kita itu adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku, kata Allah, ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini, yaitu pemimpin. Rasulullah menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi ternyata kita itu adalah pemimpin. Dan ini adalah amanah, ini adalah tujuan hidup yang mulia. Ketika kita tahu diri kita ini adalah seorang pemimpin, maka hidup kita akan kembali lagi menjadi berwarna dan penuh ceria. Setidaknya kita ini memimpin keluarga. Kalaupun kita juga belum berkeluarga, mungkin kita sebagai pemimpin di desa, di kelurahan, atau pemimpin STM, atau pemimpin perwiridan, atau kalau enggak itu juga, sekurang-kurangnya kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Sayyidina Ali mengatakan, siapa yang bisa memimpin dirinya, maka dia akan bisa memimpin apapun. Nah, memimpin diri ini enggak gampang. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Arifin mengatakan bahwa manusia, tubuh yang hidup ini, strukturalnya seperti pemerintahan. Hati adalah raja atau presidennya, otak adalah perdana menterinya, anggota tubuh ini adalah rakyat-rakyatnya. Kemudian panca indera kita yang 5 ini, itu adalah menteri-menterinya. Kemudian nafsu adalah pelayan, budak kita. Nah, jangan dibalik. Sang raja atau hati menjadi budak,
sementara nafsu menjadi raja. Ini puncak kekacauan dan kecelakaan yang ada di muka bumi ini. Ketika nafsu jadi raja, maka tidak ada rem di dalam kehidupan. Tangan bagaikan gurita yang ingin memangsa siapapun, tidak punya belas kasihan. Ini adalah orang yang rugi di dalam kehidupannya. Jadi kalau kita fahami ini, tujuan hidup adalah untuk menjadi pemimpin. Pimpinlah diri kita dengan sebaik-baiknya. Gunakan hati kita, gunakan otak kita untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk. Bahwa agama yang diturunkan Allah ini adalah agama yang logis. Ad-dinu aqlun, agama itu logis. Setelah kita mengetahui bahwa tujuan hidup yang kedua adalah menjadi pemimpin, baik itu pemimpin yang besar ataupun pemimpin yang kecil, atau sekurang-kurangnya pemimpin bagi diri sendiri. Tujuan yang ketiga, tujuan hidup kita di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dikatakan, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan kalian itu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apa tujuannya? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Perkenalan adalah awal sebuah persahabatan. Persahabatan adalah awal untuk meniti kasih, dan meniti kasih adalah awal tumbuhnya cinta, dan cinta adalah awal terwujudnya perdamaian. Jadi kalau hidup ini bisa bekerja sama, untuk apa bersaing? Persaingan terkadang selalu membuat kita egoistis, ingin menang sendiri, ingin kaya sendiri, tidak peduli orang lain. Tapi kalau bekerja sama, itu adalah perintah agama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolonglah menolonglah kalian di dalam kebaikan dan takwa. Nah, tujuan hidup yang ketiga ini kita diciptakan oleh Allah untuk saling kenal mengenal. Suku begitu banyaknya di dunia ini, etnis begitu banyak, bahasa luas. Setiap kita di dunia ini memiliki model rambut dan warnanya yang berbeda, hidung yang berbeda, mata yang berbeda, keyakinan yang berbeda, bahasa tubuh yang berbeda, agama yang berbeda. Dan ini dimaui oleh Allah Ta'ala. Ini sunnatullah. Kita tidak bisa mempertentangkan perbedaan dan keberagaman ini. Maka yang paling dimuliakan Allah itu adalah orang yang paling bertakwa, yang paling baik, yang hidupnya produktif, yang hidupnya bermanfaat. Itulah yang paling baik di sisi Allah. Ayo kita saling kenal mengenal. Dengan kenal mengenal ini tumbuhlah silaturahmi, relasi, koneksi, yang ini akan membuat hidup kita menjadi berwarna. Tujuan hidup yang ketiga. Lalu yang terakhir, tujuan hidup yang keempat, puncaknya adalah di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, "Bulukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami akan uji kalian manusia bisyarri, dengan syar, dengan keburukan, wal khair, dengan kebaikan. Fitnah, ini hanya fitnah, ujian semata. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian nanti akan dikembalikan, kata Allah. Kata syar, keburukan, maksud keburukan di sini apa? Kata Al-Imamul Baghawi di dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzilnya, beliau mengatakan syar ini adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Jadi kita ini dalam hidup diuji oleh Allah bukan pada hal yang enak-enak saja, yang tak enak pun diuji oleh Allah. Apa yang tak enak itu? Misalnya sakit, kecelakaan, mendapat musibah, kemalangan, kebakaran, kematian. Itu kan hal-hal yang tidak enak itu. Tapi itu adalah ujian dari Allah. Kalau kita pahami ini,
maka kesedihan kita terhadap dunia ini tidak berlarut-larut. Kalau dapat musibah, ini ujian memang dari Allah Ta'ala. Jadi tenang hati kita, tidak berlarut-larut, siap. Setelah datang musibah, sabar, lalu kita bangkit kembali. Dunia ini tidak akan pernah berhenti dengan kematian siapapun. Roda hidup ini akan terus berputar, dan kita tidak boleh kehilangan kontrol atau kita tergerus dengan zaman, tapi kita harus bangkit, ciptakan roda kehidupan yang lebih baik. Fa idza faraghta fansab. Kalau kau telah selesai dari suatu kerjaan, fansab, cari kerjaan lain. Hidup ini tidak ada berhenti. Terus lakukan hal-hal yang terbaik menurut keyakinan kita, menurut firasat atau feeling kita, sehingga tujuan kita dalam hidup ini tidaklah hanya sekedar makan, minum, tidur, mandi, tapi lebih dari itu. Tujuan hidup kita yang bermakna itu adalah untuk beribadah. Yang kedua, dijadikan oleh Allah kita pemimpin. Kemudian yang ketiga, kita diciptakan untuk saling kenal mengenal. Dan yang terakhir, tujuan hidup kita adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantaskah kita masuk surga? Atau cocokkah kita menjadi penghuni neraka? Itu pilihan kita masing-masing. Dunia ini adalah perusahaan, seperti perusahaan yang besar. Kita masuk ke dunia ini di training oleh Allah Ta'ala, di training. Pantas gak kita ini menjadi ahlul jannah? Atau bisa jadi kita menjadi dicap ahlun nar, penduduk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Asalkan kita lulus training, insyaallah, maka kita akan menjadi penduduk surga yang kita idam-idamkan itu. Kata Ralph Waldo Emerson, dia mengatakan, the life is a progress, not a station. Bahwa dunia ini adalah maju ke depan, not a station, bukan seperti stasiun, mundur, maju, berhenti, monoton, begitu-gitu aja. Tidak. Tapi hidup ini terus mengalami kemajuan, mengalami peningkatan. Jangan pernah ada kemunduran. Jadikan kegagalan itu menjadi semangat yang mencambuk, memacu adrenalin semangat kita untuk menjadi yang terbaik. Jadikan tujuan hidup kita menjadi lebih bermakna. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.